Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wal nasil haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma akhrijna min zulmatil wahmi wa akrim min nuril fahmi wa ta'alina min ma'rifatil ilmi wa ahsin ahlakana min ilmi wa sahil lana abwaab fadlik wa asr alaina min hazani rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramin para guru yang saya hormati, wabil khusus ketua pengajian Bapak RT Asmawi beserta jajarannya, Bapak Mansur dan Bapak Subaja yang mengingat sehat dalam menangani penyakitnya. Yang saya hormati para orang tua saya, Bapak Ustaz Asma, Bapak Jarwadi dan Bapak Subur, Bapak Asbullah, pembawa acara Bapak Saiful, dan juga para jamaah yang lainnya yang saya tidak sebutkan nama, namun tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah saya teristimewa buat Ustaz Ihsan dan juga buat yang menarik pada malam hari ini Bapak Wahyudi. Mudah-mudahan Allah jaga kesehatannya, menjadikan keluarganya sakinah, mawaddah warahmah. Jamaah Majlis Ta'lim Al-Maliyah rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka melaksanakan rutinitas kita meskipun hujan, tapi dengan niat yang ikhlas tulus sehingga kita sampai ke sini. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Salawat dan salam marilah kita telah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang saya hormati, sebelum kita mulai taklim, mari kita bacakan Fatihah, khususnya buat yang mewakafkan taklim ini ibunya Inah, dan juga buat guru kita Bapak Ustaz Haji Abidin Nawawi. Mudah-mudahan mereka menghibur daripada tawakal ibunya Ilah. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, diterima berkah yang diberi izin, dikirkan kubulnya khufra min khufra lidhirat al-fatihah. Alhamdulillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak yang saya hormati, pada malam hari ini saya tidak membacakan kitab fikih, tapi saya bacakan kitab Nasrul Iman karena Imam Nawawi, yang mana ini nasihat kepada hamba karena kita sebentar lagi masuk kepada tahun baru 2023. Maka kita perlu modal. Nah, ini modalnya. Mudah-mudahan kita sampai dipertemukan di tahun baru. Allah jaga di tahun 2023 kesehatan umur kita dan semuanya. Nah, untuk mempertahankan itu maka perlu modal. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa al-mu'allif rahimahumullah wa nafa'ana bi rubihi wa barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Wal maqalatus saminah, makalah yang ke-8. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berarti hadis. Ya, karena kitab ini isinya tentang hadis, tentang asar, dan juga tentang ayat Al-Quran. Nah, yang sekarang kita baca berarti tentang hadis. Kalau hadis itu berarti dari Nabi. Kalau asar itu dari para sahabat. Nah, kalau ayat Al-Quran berarti dari Allah.
Ada Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, Abu Hurairah itu julukan, lakop, ya, nama aslinya itu adalah Abdurrahman bin Sahr. Jadi julukannya Abu, karena memang kucingnya banyak, pencinta kucing. Kayak kita kan nama Asmadi, panggilan Mado. Mado itu apa saya tidak tahu. Apakah kusirnya bodoh? Tidak tahu. Kalau Abdurrahman karena memang suka kucing, ya makanya dijulukin Abu Hurairah. Hurairah itu artinya kucing. Ya. Annahu qala, sesungguhnya beliau kalau berkata beliau, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, apa kata Nabi? Salasun munjihad wa salasun muhlikat wa salasun darajat wa salatun kafarat. Ada 3 yang bisa menghancurkan manusia. Ya, ada 3 yang menolong manusia. Jadi ada 3 yang menolong manusia, ada 3 yang menghancurkan manusia, ada 3 pula yang mengangkat derajat manusia, dan ada pula 3 perkara yang bisa menghapus dosa manusia. Nah, jadi kata Abu Hurairah, Nabi pernah bersabda, 3 perkara bisa menyelamatkan manusia dari ajab, siksaan Allah, dan 3 perkara bisa menghancurkan manusia, ya, gara-gara perbuatannya, dan 3 perkara lagi bisa mengangkat derajat manusia di akhirat maupun di dunia. Dan ada 3 perkara yang bisa menghapus dosa manusia. Ya, apa saja 3 perkara ini? Amal munjiat, ada pun yang bisa menyelamatkan manusia, 3 perkara, yaitu yang pertama, fakhasyatullahi ta'ala bisyiri walaniyah, takut kepada Allah baik dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai. Nah, ini yang bikin selamat manusia nih. Jadi kalau kita pengen selamat, ya, dari siksaan azab Allah, maka yang pertama adalah harus takut kepada Allah. Bisyiri, yang pertama dalam keadaan sepi. Jadi sepi dulu. Jadi kalau udah sepi ada takut, apalagi dalam keadaan ramai, ya kan? Jadi orang itu kalau udah takut sama Allah dalam keadaan sepi, orang nggak ada yang lihat, orang nggak ada yang perhatiin, tapi dia masih takut sama Allah. Apalagi dalam keadaan ramai, orang lihat, sudah ya. Jadi pembeli, penjual nggak ada yang tahu kalau dia nyurangin timbangan. Dia nggak mau. Dia nggak mau. Kenapa? Walaupun orang nggak tahu, tapi Allah tahu. Berarti dia kan takut. Ya. Jadi kalau kita pengen selamat, perlu apa? Takut dulu. Kita kerja sama bos, ya, kerja sama bos. Takut sama bos. Nah, kalau kita takut sama bos, berarti kerjaan kita apa? Benar. Ya, dan takut salah, takut kesiangan, takut telat, takut salah ngomong. Makanya kerjanya benar. Kenapa? Karena diawali dengan takut. Nah, begitu pun kita takut dengan Allah, hati-hati, berbuatnya hati-hati, ngomongnya hati. Kenapa? Karena diawali dengan takut. Ya. Yang kedua, yang bikin manusia selamat adalah wal qasdu bil faqri wal ghina. Hidup sederhana, baik dalam keadaan miskin maupun kaya. Jadi yang pertama takut. Nah, kalau kita ini tahun-tahun baru nih masuk nih, ya, ditanya
Berarti kan umur kita nambah. Berarti jatah hidup berkurang. Nah, makanya perlu ada introspeksi, evaluasi. Makin kemarin jatah hidup saya semakin berkurang nih. Apa yang saya harus lakukan? Berarti ibadahnya perlu ditingkat. Kenapa? Karena jatah hidup semakin berkurang. Nah, yang utama takut kepada Allah. Yang kedua, wal qasdu bil faqri wal ghina, harus hidup sederhana. Walaupun kita punya duit, walaupun kita mampu. Jadi jangan mumpung mampu apa aja kita beli. Mumpung ada duit semuanya dibeli. Jangan semuanya kita makan. Mampu. Jadi jangan mentang-mentang, ya. Kita beli sesuatu itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi jangan mentang-mentang kaya, mentang-mentang ada duit, motor belum apa-apa, udah ganti. Mobil udah ada, yang itu juga jarang dipakai karena punya duit, beli. Itu namanya apa? Boros. Namanya boros. Jadi kalau pengen selamat, harusnya apa? Sederhana. Kenapa? Karena kita nggak sadar, Pak. Dengan kita banyak banda, ada orang yang apa? Yang sengsara, gitu kan? Iya, kita hidup berlebihan, tetangga kita kekurangan. Coba gimana? Nggak bisa nggak itu? Ya, tetangga kita nggak punya motor, sedangkan kita motornya 4 di rumah. Udah mobil lagi. Coba gimana? Sakit nggak tuh? Ya, jadi mikir. Ya, mikir sama orang sakit, gitu ya. Kayak saya dulu mikir-mikir, saya kalau di mobil nih, kebutuhan saya cuma buat ngajar doang dari sini paling ke Cipai. Saya beli mobil misalkan, terus saya ngajar. Kira-kira orang kalau saya ngajar pakai mobil, mikir nggak? Bayarnya berapa duit? Ya. Ya, masa dibayar cuma cepet sih? Nggak mungkin kan? Saya biasanya begini, Pak. Saya kalau punya mobil, saya ngajar pakai mobil, saya ngajar udah deh, nggak usah pakai bayaran, saya yang bayar. Kenapa? Berarti saya mampu kan, gitu kan? Kadang-kadang kita aneh, cari pakai pensi, bayarannya mintanya mahal. Target panggil saya bayar 10 juta, datangnya pakai Mercy. Ya, itu kan artinya penyakitin rakyat kan. Kalau dia mau hidup mewah, silakan. Ya kan, bawa mobil bagus, sebagus-bagusnya, tapi ketika dia dakwah, jangan minta bayaran. Apa bohong hampir begitu. Ya. Jadi terbalik sekarang. Mereka menunjukkan kekayaan, tapi minta sama rakyat. Pejabat, mobilnya bagus-bagus, tapi korupsi, ya, pungli, ya, ini dan itu, padahal dari mana itu dia dapat duitnya, ya. Nah, jadi begitu. Jadi kalau kita memang butuh banget, memang kebutuhan kita silakan. Tapi kalau tidak butuh, walaupun kita mampu, tahan dulu, gitu ya. Jadi hidup sederhana itu bisa menyelamatkan kita, ya kan? Orang kaya banyak duit tapi sederhana, rampok, kira-kira mau datang kan? Ya nggak tahu kan? Ini kan sekarang kita ada banyak rampok karena kita ngasih tahu kalau kita orang kaya, kan begitu kan? Rumah bagus, mobil banyak, padahal orang rampok itu kan nggak tahu boleh jadi ngutang boleh dari apa, kan kita nggak tahu rampok mah, ya.
Akhirnya terjadi perampokan, penjamretan, ya. Jadi kalau pengen selamat hidup sederhana, ya. Wal adlu fil ridha wal ghadab. Yang ketiga, kalau pengen selamat adil. Harus adil. Adil itu apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, baik dalam keadaan marah maupun dalam keadaan kita kan kalau marah itu mengeluarkan ucapan seenaknya kan. Sama ini bercerai lu saking marahnya itu nggak boleh, ya kan? Saking marahnya. Jadi kita adil itu baik dalam keadaan marah maupun dalam keadaan ridho, dalam keadaan senang. Tetap harus adil. Anak kita yang satu nyebelin banget, yang satu ngebahagiain, tetap harus berbuat adil. Ya. Jadi berbuat adil baik dalam keadaan bagaimanapun, ya. Tuh. Kadang-kadang ini yang bikin tidak adil pada diri kita. Kalau sama orang kita bisa adil, tapi sama diri enggak. Apa misalkan melakukan hak? Nah, hak badan kita ini kan banyak. Mata punya hak untuk ibadah. Ya kan? Mata buat ngaji, buat ngeliatin Al-Quran. Kadang-kadang ngeliatin apa? Handphone, main game, nonton bola, nonton sinetron, ngajinya seminggu sekali. Nah mata gak adil nih, nuntut dia, ya kan? Nuntut gak? Nuntut. Ya, jadi harus adil loh. Mata dipakai baca Quran, buat ngaji, baca buku, tangan harus apa? Adil, ya. Buat apa? Buat nyantuni, buat berbuat baik, buat menolong. Jadi adil, ya. Tuh. Jadi adil dalam baik dalam keadaan marah maupun dalam keadaan senang. Biaya betul, wa yurdahu. Wa amal muhdikat, dan ada pun yang bisa menghancurkan kita itu juga ada 3. Fasuhun sadidun. Yang pertama adalah yang pelit banget, medit korek. Aibahlun sadidun, ya. Pelit yang diturutin. Ya kalau manusia punya rasa pelit pasti ada kan? Ada manusiawi. Tapi kalau diturutin, nah itu maka menjadi salah satu penghancur buat diri kita. Jadi ngumpulin harta itu tanpa memberikan kepada yang berhak itu bukan malah baik, tapi malah hancur. Kayak kita Pak, kita makan terus, tapi nggak buang air besar. Apa yang terjadi? Melekeran pembung perut. Maka harusnya ada yang keluarin kotoran. Ya, minimal sehari berapa kali? 2 kali. Biar kita bisa makan lagi. Jadi kalau ngumpulin terus keluarinnya kagak, nah bahaya tuh. Bahaya. Ya, bahaya. Jadi penyakit, jadi penghancur. Ya, jadi penghancur. Jadi kalau sifat pelit semua manusia ada manusiawi, tapi jangan diturutin. Tapi jangan diturutin. Ya, min hakillah, dari hak Allah yang tadi ya, hak Allah ya, tangan, mata, kaki. Kadang-kadang kita hak orang lain saja kita tahan. Boro-boro kita mau kasih kepada orang, hak kita kasih orang lain. Boro-boro ini mah hak orang lain kita tahan. Mana misalkan ya gajian orang harus digaji hari ini malah ditunda. Padahal itu hak siapa? Hak orang lain, mas kita tunda aja. Berarti itu pelit banget itu mah. Nah, hak Allah apa? Disembah. Kita malah nunda. Ya. Aja santai.
Ya, padahal hak Allah itu harus kita bayar. Kita keluarkan. Waktunya ibadah cepat, ya. Jadi orang yang pelit banget adalah ketika hak orang lain ditahan, ditunda, apalagi nggak dilaksanakan. Yaitu orang yang nggak sholat, udah pelit banget. Kalau sholat itu hak siapa? Kewajiban kita kepada Allah. Ya kan? Kita nggak ngaji, udah pelit banget. Padahal hak harus kita bayar. Laksanakan. Ya. Gimana kalau kita mau ngeluarin hak kita kepada orang lain? Ya, milik kita gitu, kita kasih ke orang lain. Milik orang lain aja masih kita tahan-tahan. Ya. Tuh. Jadi yang pertama, rasa pelit yang selalu diturutin, ya. Ini menjadi penghancur buat diri kita. Yang kedua, wahudan muttafaqun, hawa nafsu yang selalu diturutin. Nafsu lagi, ya. Nafsu yang diturutin ini juga menjadi penghancur, ya kan. Kesel sama orang, main tembak aja, jadi hancur nggak ya? Hancur segala-galanya. Marah sekarang mah gampang banget, Pak. Marah, kesel, tonjok, bikin video, laporan polisi, penjara, ya kan? Jadi nafsu yang diturutin bisa jadi apa? Menghancur diri kita. Jadi coba-coba sekarang kita nonjok orang dah. Ya kan? Pada saking keselnya, emosinya, kita tonjok orang, lapor polisi, kita ya Pak? Ya. Kalau penjara ya secara siapa? Kita, keluarga, hancur deh. Ya. Udah begitu tuh, kalau nafsu diturutin. Makanya ya salah satu penghancur diri kita adalah nafsu yang selalu Yang ketiga, wa izabul mar'i bi nafsihi, selalu banggain dirinya sendiri. Ini penghancur nih. Kalau ngomong selalu ngangkat dirinya. Saya mah gaji gede, nggak minta apa aja sama bos boleh. Tahu-tahu besok dipecat. Banggain keluarganya dulu. Ya. Jadi wa'izabul mar'i bi nafsihi, dan menganggap rendah orang ya. Bi'ainil kamal, seakan-akan dirinya paling sempurna. Orang lain rendah, ngomong ngabung terus. Ya tinggi banget. Tapi pas minta pertolongan, dipinta pertolongan, nggak mau. Ya, ngakunya gajinya gede, disebut sumbangan, nggak ngasih, ya kan? Dia lupa kalau semuanya itu yang memberi adalah nikmatnya Allah, ya. Nah, makanya kita jangan selalu membanggakan diri kita sendiri di hadapan orang lain, ya kan? Jangan terlalu berlebihan, ya. Itu kenapa? Karena tidak semua orang senang kepada. Bisa jadi kita disumpahin kan, kalau selalu banggain diri kita, ya. Itu. Jadi yang ketiga yang bisa menghancurkan diri kita adalah selalu menganggap diri kita hebat, selalu menganggap diri kita berjasa. Orang lain dianggap tidak ada apa-apanya, orang lain rendah. Nah, ini menyebabkan kita hancur. Wa amma darajatu, dan ada tiga perkara yang bisa mengangkat derajat kita. Yang pertama, fafshahu salam, sebarkan salam. Nah, ini yang bisa mengangkat derajat nih. Jadi kalau ketemu, assalamualaikum, ya kan? Kalau mau ke rumah orang lain masuk, assalamualaikum. Ya, mau rumah sendiri juga, assalamualaikum. Sebarkan salam. Idharus salam bainan nas bi'an tusallima ala man arifata wa lam tadri, sama orang yang kita kenal maupun namanya tidak kenal. Kalau kita mau ketemuan, assalamualaikum.
sebarkan salam. Kenapa? Karena itu bisa mengangkat derajat kita, ya. Wa it'amu ta'am, yang kedua yang bisa mengangkatkan derajat kita adalah memberi makan. Kepada siapa? Diberi kepada jari, ya, kepada orang yang lemah, ya, kepada tamu, atau kepada orang yang kelaparan. Jadi ngasih makan. Ya, orang yang sedekah, yang sedang ngasih makan itu bisa mengangkat derajatnya, ya. Jadi ngasih, yang namanya ngasih itu nggak dipinta, jadi namanya dikasih. Kita kan kadang sedekah kalau dipinta. Sekarang kita bagaimana supaya kagak dipinta, supaya ngasih kan gitu. Jadi sebelum dipinta kita ngasih. Kayak lihat orang di jalanan ada yang kelaparan, kasih makan, ya, beliin apa, ya. Parkir, kasih aja 1.000, 2.000, jalan kereta kita lewat, kasih, ya kan? Ya, kucing mau nyebrang, kita seberangin, ya kan? Kucing kelaparan, karena kucing kelaparan, kan? Kenapa nggak ada tulangnya? Semua tulang ya, kan? Di presto. Gak empuk dimakan, kucing makan apaan ya? Kasih it'amu ta'am, maka itu bisa mengangkat derajat kita. Yang ketiga, wassalatu billail wan nasu ni'amun. Salat malam, kalau derajat kita tinggi maka sering-seringlah salat malam, di mana orang lagi pada tidur. Tahajud, bertahajud di jawfil lail, pada tengah malam. Ini alhamdulillah nih, kemarin kita sebulan begadang kan, salat malam. Ya nggak apa-apa. Ada juga yang sholat malam kadang-kadang nungguin bola. Ada, ya nggak semuanya. Ada, jadi gara-gara nonton bola. Ada juga yang sholat tahajud. Tadinya nggak sholat tahajud gara-gara lagi nonton bola, lagi dukung negara favoritnya, ya dia sholat tahajud. Ya alhamdulillah ada hikmahnya juga, ya kan? Jadi di mana orang lagi pada tidur, lagi asik-asiknya tidur, lagi enak-enaknya tidur, kita salat malam, salat tahajud, maka itu bisa mengangkat derajat kita. Memang susah, karena itu ada bangun, dikasih kode sama Allah, dibangunin sama Allah. Bagaimana kodenya? Pengen kencing. Dengan kode tadi kan sama Allah, ini gue kencing, bangun kan kencing. Kira-kira udah nggak nih? Kalau kagak ya udah, berarti udah dikasih kode, kagak mau juga. Ya, kalau orang tidur nggak nerusin, berarti dikasih kode kan sama Allah, pulas tidurnya. Ini udah dikasih kode, dibangun sama Allah, kencing, kita kencing benar. Ya saya kagak dilanjutin, ya. Cuman lihat jam, ya udah jam 2, masih lama. Lama subuh, bangun di berapa jam? 5:30. Ya. Wa amal kafaratu, dan adapun yang menyebabkan ya kafarah, ya, penghapus dosa, ya. Kalau tadi kan itu bisa mengangkat derajat. Sekarang yang bisa menghapus dosa, yang pertama adalah isbagul wudu, menyempurnakan wudu fi sabar, pada kondisi dingin. Nah, jadi kalau lagi dingin banget nih, tetap wudu kita sempurnain, sunnahnya kita pakai, sunnah kita pakai semua, ya kan? Habis wudu kita nggak lap, itu bisa menghapus dosa. Jadi kalau kita pengen dosa kita dihapus, yaitu wudu dalam keadaan dingin, jangan dilap, tapi semua sunnah wudu kita kerjakan, ya. Ini kan enggak dingin kagak, nah, lagi kagak buru-buru kagak, lah wudu cuma basuh muka, tangan, rambut, kaki, udah. Habis itu dilap, berarti nggak dapat sunnah, cuma jalanin wajibnya doang. Sah nggak wudu gitu? Sah, ngapa-ngapa. Ya.
Jadi tetesan wudu, nah, itu bisa menjadi apa? Butiran-butiran tadi itu jadi malaikat. Nanti yang jadi saksi, jadi penolong kita. Makanya wudu biarin aja air pada air netes, ya. Wa naqlul aqdam ila jamaah, yang bisa penghapus dosa kita yang kedua adalah wa naqlul aqdam, melangkahkan kaki ila jamaah, kepada salat jamaah. Ini juga bisa penghapus dosa. Ay ila salati ma'al jamaah, sholat untuk berjamaah. Jadi kalau pengen dosa kita hilang, maka sering-sering melangkahkan kaki kemana? Ke masjid untuk melakukan salat berjamaah. Tahun 2023 niatin itu, kita sholatnya harus berjamaah 5 waktu. Yang nggak di Masjid Albania aja, di masjid mana aja. Kita lagi kerja masuk ke Albania kejauhan kan. Di kantor ada masjid, ya ke masjid ada musola jamaah, ya kan? Kenapa? Yaitu diantaranya adalah bisa menghapus. Semakin jauh langkah kita, semakin banyak dosa yang terhapus, kan? Ya, jadi maka sering melangkah untuk sholat berjamaah, ya. Apalagi sekarang udah banyak apa nih, musibah, bencana, dan kita ngeri ini ya. Akhir tahun ini nih, laut lagi ngambek, ombaknya badannya gede kan. Kemarin mobil lagi nyemplung ya, kan ngeri ya. Kalau udah banyak musibah, bencana, kalau ada di antara kita kena musibah, barulah kita apa? Sadar, ya kan? Iya ya. Sekarang udah sakit, kepengennya apa? Nah, pengen ngaji, pengen ke masjid. Ya. Sekarang masjid ada nih, gede, bagus, atau hancur, ya kan? Kena gempa, baru pada nyariin masjid. Ya, pengen ke masjid, masjidnya udah hancur, ya kan? Maka sebelum itu terjadi, ya maka kita manfaatin, ya. Wa naqlul aqdam ila, itu terutama subuh. Wah, subuh luar biasa kan. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, seakan-akan dia sholat semalaman suntuk. Pahalanya gede banget itu sholat subuh berjamaah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, seakan-akan dia sholat sunnah semalaman suntuk, dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi lagi. Sholat tuh, pahalanya kayak gitu tuh. Makanya yang udah tahu akan menjadi motivasi. Cuman saya udah tahu kadang-kadang apa? Dipatahkan oleh logika. Ada logika kita yang mematahkan keimanan kita. Kita yakin sama Allah, yakin berapa persen? 1000%, bukan 100 lagi, 1000%. Oke, silakan kamu berdoa kepada Allah. Sekarang atau seminggu atau sebulan kamu tadi 1 miliar, silakan. Kira-kira kita doa dikabulin nggak? Kalau kita 100% dikabulkan, cuma ada yang mematahkan. Apa masalah logika? Iya, kan dikabulin sebulan 1 miliar. Nah, itu yang mematahkan logika. Logika kita kadang-kadang mematahin doa atau meng-cancel. Gak jadi deh. Kayak ini, salat subuh berjamaah pahalanya sama dengan salat 1 malam suntuk. Logika main kita ilahkan, ya kan? Jadi malas, masa sih? Yakin sama hati, iya ya. Ya udah ya. Berarti keimanan kita kalah dengan logika. Jadi menyangka kita lebih mengutamakan apa? Logika daripada keimanan. Kalau ditanya Allah ada berapa saya percaya? 1000, pada 1000 loh. Nah, tapi ketika Nabi berkata sholat subuh berjamaah pahalanya
Seperti kita, logika kita yang mematahkan. Bila kenapa? Allahu Akbar. Masa sih enak tidur. Malam-malam ikut sholat begini juga kan begitu kan? Kagak berubah. Yang sholat aja lagi subuh gitu-gitu. Logika yang mematahkan akhirnya enggak lagi. Ya kan, doa juga begitu. Dari dulu berdoa ada kabulin, ya kan? Sholat tahajud juga doa dikabulin, enggak. Akhirnya logika yang menang. Akhirnya ada lagi sholat tahajud. Nah, jadi logika kita bukannya iman, ya bukannya ini. Nah, maka yang bisa menghapus dosa kita diantaranya adalah sholat berjamaah. Wal tizamu sholat pada sholat. Yang selanjutnya yang ketiga, yang bisa menghapuskan dosa adalah menunggu sholat datangnya waktu sholat, menunggu sholat setelah sholat untuk sholat lagi. Yang paling dekat adalah maghrib sama isya. Nah, ini bisa menghapus dosa nih. Jadi kalau habis maghrib sholat di masjid itu jangan mana-mana, nungguin di masjid. Seharusnya begitu, ya kan? Makanya orang dulu gitu tuh, kalau habis sholat maghrib nggak mana-mana di masjid, beda ngobrol, beda pikiran, baca Quran, nungguin datangnya habis isya baru mereka atau kalau guru ngaji dia ngajarin anak ngajinya nungguin isya, habis isya jalan jamaah baru pulang. Kenapa? Karena itu bisa menghapus dosa, ya kan? Gitu. Kalau kita nungguin johor ke asar kejauhan, ya kan? Asar ke maghrib jauh juga, yang dekat hanya maghrib sampai isya, itu saja, ya. Terus ya, itu yang bisa menghapus dosa. Jadi 3, ya. Nah, jadi mudah-mudahan ini modal kita buat menghadapi tahun baru, biar kita lebih baik lagi, karena kita tahu, kita yakin tahun bertambah tapi jatah hidup semakin berkurang. Nah, jangan sampai kita rugi, ya, tertipu oleh dunia yang hanya sementara. Akhirnya kita mengejar dunia tapi akhirat kita lupakan. Nah, jadi mudah-mudahan ini menjadi modal kita lebih semangat lagi hidup, ya. Dari saya sekian, ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Kita bacakan Fatihah sekali lagi buat yang hari ini, Bapak Wahyudi dan juga keluarga besarnya, kita semuanya yang hadir juga. Allah menjaga kesehatan kita, Allah lindungi keluarga kita dari musibah bencana. Yang punya masalah yang Allah kasih solusinya, yang punya hutang dan cepat lunas hutangnya, yang punya masalah yang Allah kasih solusinya, yang belum berangkat haji dan umroh ya Allah beri kesempatan buat haji dan umroh, yang sudah haji dan umroh menjadi haji umroh dan maqbul dan mabrur, dan juga yang sedang usaha, yang sedang kerja, Allah mudahkan usahanya, diberikan sekian banyak yang halal, yang berkah. Yang belum punya pasangan hidup, Allah kasih pasangan hidup yang baik. Yang sudah punya pasangan hidup jadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Yang belum punya keturunan, kasih keturunan yang banyak. Yang sudah keturunan jadi keturunan yang salihin dan salehah. Negara kita, kampung kita dijauhkan dari musibah bencana, pengajian kita untuk istiqamah, dijauhkan dari fitnah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.